Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi penting terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu resmi dari pemerintah. P3K paruh waktu akan diisi oleh tenaga honorer golongan ini. Untuk mengetahui kelanjutannya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi CPNS dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal faham. Pemerintah sudah menyepakati terkait dengan pengadaan seleksi P3K tahun 2024, di mana seleksi P3K akan dikhususkan untuk para tenaga honorer yang terdata dalam database BKN dan yang aktif bekerja pada instansi pemerintah, baik pusat ataupun daerah. Pemerintah telah menetapkan jumlah formasi yang akan dibuka dan siapa saja yang diperbolehkan mendaftar, yaitu sebanyak 1.031.554 akan dibuka pada seleksi P3K tahun 2024 untuk formasi instansi pusat ataupun instansi daerah. Prioritas dalam seleksi P3K 2024 yaitu adalah pelamar X THK2 sesuai database THK2 di BKN, non-ASN yang terdata di database BKN, serta non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Dalam pengangkatan P3K nantinya ditetapkan menjadi dua skema, yaitu P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Tentunya tenaga honorer sudah tahu akan hal ini, sebab sudah lama diisukan oleh pemerintah. Lantas, tenaga honorer mana yang akan mengisi P3K penuh waktu dan mana yang akan mengisi status P3K paruh waktu? Diungkap oleh PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Abbas Subagyo, para tenaga honorer yang mendaftar seleksi P3K lantas tidak sesuai dengan lowongan formasi akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dapat disimpulkan bahwa semua tenaga honorer yang mengikuti seleksi P3K akan tetap diangkat menjadi P3K. Untuk yang lolos seleksi dengan mendapatkan nilai terbaik akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sementara yang lolos seleksi namun belum sesuai dengan lowongan formasi akan diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Adapun pelamar yang terdata sebagai tenaga non-ASN pada database BKN, sebagaimana disepakati bersama antara kementerian atau pemerintah dan DPR RI,
yang mengikuti proses seleksi dan mendapatkan peringkat terbaik, namun belum sesuai dengan lowongan formasi, dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Imbuh Aba Subagyo. Semua tenaga honorer berpeluang diangkat menjadi P3K dengan syarat mendapatkan nilai terbaik. Sedikit tambahan informasi, untuk saat ini pendaftaran P3K masih belum dibuka. Adapun bagi tenaga honorer yang ingin mendaftar P3K lantas telah terlanjur membuat akun SSCASN BKN, jangan sampai menyelesaikan pada tahap resume atau submit. Sebab apabila telah melakukan hal tersebut tidak dapat lagi mendaftar seleksi P3K. Hal ini dikarenakan dalam pengadaan ASN, pelamar hanya diperbolehkan mendaftar pada salah satu jenis seleksi saja. Dan tidak kalah pentingnya untuk teman-teman tenaga honorer semuanya, alangkah baiknya dari sekarang persiapkan diri Anda, terutama persiapkan persyaratan administrasi pada seleksi P3K 2024 walaupun pendaftarannya sampai saat ini belum dibuka. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi mengenai persyaratan maupun pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu resmi dari pemerintah. P3K paruh waktu akan diisi oleh tenaga honorer golongan ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.